Penguin adalah salah satu kelompok burung paling ikonik dan adaptif di planet ini, mewakili keluarga Sphenicidae yang terdiri dari 18 hingga 21 spesies, tergantung klasifikasi, yang secara eksklusif menghuni belahan bumi selatan. Burung yang tidak bisa terbang ini telah mengembangkan serangkaian adaptasi luar biasa untuk kehidupan di lingkungan perairan dingin, meskipun beberapa spesies telah berkolonisasi di daerah yang lebih hangat dekat Khatulistiwa. Penguin berevolusi dari nenek moyang yang bisa terbang sekitar 60 juta tahun yang lalu, dan sejak itu telah menyempurnakan tubuh mereka untuk menjadi perenang dan penyelam yang ahli. Dari penguin kaisar, Aptenodites forsteri, yang megah di Antartika hingga penguin Galapagos, Speniscus mediculus, kecil yang hidup di Khatulistiwa, setiap spesies menunjukkan solusi unik terhadap tantangan lingkungan mereka. Anatomi dan adaptasi fisik yang luar biasa. Penguin memiliki morfologi tubuh yang sangat terspesialisasi untuk kehidupan akuatik. Tubuh mereka yang ramping dan aerodinamis, dengan sayap yang telah berevolusi menjadi semacam dayung yang kaku, memungkinkan mereka menjadi perenang yang sangat efisien. Tulang penguin lebih padat daripada burung terbang, memberikan daya apung netral yang ideal untuk menyelam. Bulu mereka yang pendek, rapat, dan tumpang tindih membentuk lapisan kedap air yang hampir sempurna, dilengkapi dengan kelenjar minyak di pangkal ekor untuk perawatan bulu atau pruning yang meningkatkan sifat hidrofobik. Di bawah kulit, lapisan lemak tebal, blubber, memberikan insulasi terhadap air dingin yang bisa mencapai suhu di bawah nol. Adaptasi termoregulasi penguin sangat mengesankan. Mereka memiliki sistem pertukaran panas berlawanan, counter-current heat exchange, di pembuluh darah di kaki dan sirip, memungkinkan mereka mempertahankan suhu inti tubuh sambil meminimalkan kehilangan panas di ekstremitas. Mata mereka memiliki kornea yang sangat datar dan lensa yang kuat, dioptimalkan untuk penglihatan bawah air yang tajam meskipun menyebabkan rabun jauh di darat. Lubang telinga mereka terlindungi oleh bulu khusus yang mengurangi masuknya air saat menyelam. Perilaku dan ekologi. Penguin adalah makhluk sosial yang biasanya hidup dalam koloni besar, beberapa mencapai jutaan individu. Koloni ini memberikan perlindungan dari predator dan manfaat termal selama cuaca dingin yang ekstrim. Komunikasi antar penguin sangat berkembang, menggunakan serangkaian panggilan vokal yang kompleks untuk mengenali pasangan dan anak mereka di antara ribuan individu yang tampak serupa. Beberapa spesies seperti penguin gento, Pygocelis papua, diketahui menggunakan batu kerikil sebagai hadiah perkawinan, suatu bentuk perilaku simbolik yang jarang terlihat di dunia burung. Kebiasaan makan bervariasi antar spesies, tetapi umumnya terdiri dari ikan, cumi-cumi, dan krill. Penguin adalah penyelam yang luar biasa. Penguin kaisar dapat mencapai kedalaman lebih dari 500 meter dan bertahan di bawah air selama 20 menit. Sementara penguin rockhopper, Eudiptes rhizocom, yang lebih kecil mampu melakukan ratusan penyelaman dangkal dalam satu hari mencari makanan. Lidah mereka berduri menghadap ke belakang membantu menangkap dan menahan mangsa yang licin. Reproduksi dan siklus hidup. Strategi reproduksi penguin sangat bervariasi dan sering kali ekstrim. Penguin kaisar berkembang biak selama musim dingin Antartika yang keras, di mana jantan mengerami telur tunggal di atas kaki mereka di bawah lipatan kulit yang disebut broad pouch. Bertahan tanpa makan selama lebih dari 2 bulan dalam suhu yang bisa turun hingga minus 60 derajat Celcius dan angin lebih dari 100 km per jam. Sebaliknya, penguin Magellan, Speniscus magellanicus, di Amerika Selatan lebih suka berkembang biak di liang untuk melindungi anak mereka dari predator dan panas matahari. Kebanyakan penguin bersifat monogami musiman, dengan beberapa spesies mempertahankan pasangan yang sama selama bertahun-tahun. Mereka menunjukkan ritual pacaran yang rumit, termasuk tampilan visual dan vokal yang sinkron. Setelah telur menetas, kedua orang tua biasanya bergantian menjaga anak dan mencari makanan. Anak penguin dilahirkan dengan bulu halus yang tidak tahan air, dan harus melalui proses pergantian bulu atau molting sebelum bisa masuk ke air. Adaptasi terhadap lingkungan ekstrim. Penguin Antartika telah mengembangkan beberapa mekanisme bertahan hidup yang paling ekstrim di kerajaan hewan. Selain kemampuan penguin kaisar untuk bertahan dalam kondisi musim dingin yang mematikan, mereka juga memiliki strategi penghematan energi yang unik. Ketika menghadapi badai salju yang parah, penguin akan membentuk formasi rapat yang terus-menerus bergerak perlahan, memungkinkan individu di tepi yang paling terpapar untuk secara bergiliran pindah ke bagian tengah yang lebih hangat.
Penguin juga menunjukkan adaptasi perilaku terhadap perubahan kondisi lingkungan. Beberapa koloni telah mengubah waktu berkembang biak mereka sebagai respons terhadap perubahan iklim, sementara yang lain telah memodifikasi rute migrasi mereka karena perubahan dalam distribusi makanan. Penguin Galapagos, satu-satunya spesies yang hidup di utara Khatulistiwa, telah mengembangkan perilaku unik seperti menggali liang untuk menghindari panas berlebih dan berjemur dengan sirip terentang untuk melepaskan panas berlebih. Peran ekologis dan konservasi. Sebagai predator menengah dan mangsa puncak, untuk anjing laut macan tutul dan paus pembunuh, penguin memainkan peran penting dalam jaring makanan laut selatan. Kotoran mereka yang kaya nutrisi berkontribusi pada siklus nutrisi baik di ekosistem laut maupun darat, dan liang mereka menyediakan habitat bagi organisme kecil ketika ditinggalkan. Sayangnya, banyak populasi penguin mengalami penurunan karena berbagai ancaman antropogenik. Perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan makanan dan habitat bersarang, sementara polusi minyak, penangkapan ikan berlebihan, dan gangguan manusia juga memberikan tekanan serius. Penguin Afrika, Speniscus demersus, telah kehilangan lebih dari 60% populasinya dalam 30 tahun terakhir, sementara penguin mata kuning, Megadiptes antipodes, Selandia Baru termasuk di antara yang paling terancam punah. Keunikan spesies-spesies utama. 1. Penguin kaisar, Aptenodites forsteri, spesies penguin terbesar, hingga 1,3 m, 45 kg, dengan strategi berkembang biak musim dingin yang unik dan kemampuan menyelam yang luar biasa. Satu-satunya spesies yang berkembang biak di es laut Antartika yang stabil. 2. Penguin raja, Aptenodites patagonicus, kerabat dekat penguin kaisar yang lebih kecil, terkenal dengan warna oranye cerah di leher dan paruhnya, mengembangkan biak di pulau-pulau subantartika. 3. Penguin gento, Pigoselis Papua, dikenal dengan topi putih khas dan ekor panjang seperti sikat. Perenang tercepat di antara penguin, bisa mencapai 36 km per jam. 4. Penguin Adelie, Pigoselis adeliae, spesies Antartika kecil yang sangat tangguh, terkenal karena migrasi musiman panjangnya dan batu kerikil yang digunakan untuk membangun sarang. 5. Penguin rockoper, Eudiptes chrysocome, penguin kecil dengan jambul kuning khas dan perilaku meloncat yang memberi mereka nama. Salah satu penguin yang paling agresif. 6. Penguin makaroni, Eudiptes chrysolopus, spesies penguin jambul terbesar dengan bulu kuning oranye yang mencolok di dahi. Memiliki populasi terbesar, tetapi mengalami penurunan signifikan. 7. Penguin Magellan, Speniscus magellanicus, penguin berpinggiran dengan garis-garis putih dan hitam yang khas. Bersarang di liang untuk melindungi diri dari predator dan panas. 8. Penguin Afrika, Speniscus demersus, satu-satunya penguin yang berkembang biak di Afrika, terancam oleh polusi minyak dan penangkapan ikan berlebihan. 9. Penguin Galapagos, Speniscus mendiculus, satu-satunya penguin Khatulistiwa, telah beradaptasi dengan suhu hangat dengan ukuran kecil dan kebiasaan mencari makan di siang hari. Fisiologi menyelam yang luar biasa. Penguin memiliki beberapa adaptasi fisiologis yang memungkinkan penyelaman ekstrim. Mereka dapat mengurangi denyut jantung secara dramatis, dari 80 hingga 100 denyut per menit menjadi hanya 5 hingga 10 denyut selama menyelam dalam, untuk menghemat oksigen. Otot mereka mengandung konsentrasi tinggi mioglobin, protein pengikat oksigen, memungkinkan penyimpanan oksigen ekstra untuk digunakan selama menyelam. Struktur tulang mereka yang padat mengurangi bahaya barotrauma saat menyelam dalam. Yang lebih menakjubkan, penguin mampu mematikan fungsi organ tertentu selama menyelam panjang, mengalihkan aliran darah hanya ke organ vital seperti jantung dan otak. Ginjal dan hati mereka dapat mentolerir penumpukan asam laktat yang akan mematikan bagi kebanyakan mamalia. Adaptasi ini memungkinkan penguin kaisar misalnya, untuk menyelam lebih dalam dan lebih lama daripada mamalia laut berukuran serupa. Sistem navigasi dan migrasi. Banyak spesies penguin melakukan migrasi musiman yang signifikan, terkadang menempuh ribuan kilometer antara tempat berkembang biak dan tempat mencari makan. Mereka tampaknya menggunakan berbagai isyarat navigasi termasuk posisi matahari, medan magnet bumi, dan mungkin bahkan bau laut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penguin mungkin mendeteksi perubahan kecil dalam medan magnet bumi untuk membantu navigasi. Penguin juga memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan jalan kembali ke koloni asal mereka setelah berbulan-bulan di laut. Penguin Adelie misalnya, dapat kembali ke sarang yang sama tahun demi tahun di antara koloni yang terdiri dari ratusan ribu individu yang tampak identik, menggunakan kombinasi isyarat visual dan vokal. Interaksi dengan manusia. Penguin telah lama memikat imajinasi manusia, sejak penemuan pertama mereka oleh pelayar Eropa. Mereka memainkan peran penting dalam budaya populer sebagai simbol ketahanan,
kesetiaan, dan adaptasi. Namun, interaksi manusia juga telah menyebabkan banyak masalah bagi penguin, termasuk 1. Eksploitasi sejarah. Pada abad 19-20, ribuan penguin dibantai untuk minyak dan kulitnya, dan telur mereka dikumpulkan sebagai makanan. 2. Gangguan wisata. Meskipun ekowisata dapat membantu konservasi, gangguan berlebihan dari pengunjung dapat menyebabkan penguin meninggalkan sarang. 3. Polusi minyak. Tumpahan minyak sangat merusak bulu kedap air penguin, sering menyebabkan hipotermia dan kematian. 4. Perubahan iklim. Pemanasan global mempengaruhi distribusi es laut dan ketersediaan mangsa, terutama untuk spesies Antartika. 5. Penangkapan ikan berlebihan. Kompetisi dengan operasi penangkapan ikan komersial mengurangi stok makanan penguin. Konservasi dan masa depan. Upaya konservasi untuk penguin mencakup berbagai strategi. 1. Kawasan lindung laut. Menetapkan zona larangan penangkapan ikan di sekitar koloni penguin utama. 2. Pemantauan populasi. Program jangka panjang untuk melacak tren populasi dan respons terhadap perubahan lingkungan. 3. Rehabilitasi. Pusat penyelamatan untuk merawat penguin yang terluka atau terkontaminasi minyak. 4. Pengendalian predator. Mengelola spesies invasif seperti tikus, kucing, dan cerpelai yang memangsa telur dan anak penguin. 5. Pendidikan dan ekowisata berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran dan memberikan insentif ekonomi untuk melindungi penguin. Penelitian dan penemuan terkini. Penelitian terbaru tentang penguin telah mengungkap banyak temuan menarik. 1. Bioakustik bawah air. Studi menunjukkan penguin menggunakan suara bawah air untuk berkomunikasi dan mungkin mengkoordinasikan pergerakan kelompok saat mencari makan. 2. Genomik. Analisis DNA telah mengungkap sejarah evolusi penguin dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. 3. Perubahan iklim. Penelitian jangka panjang di Antartika menunjukkan bagaimana penguin merespons perubahan es laut dan suhu air. 4. Robot penguin. Para ilmuwan telah menggunakan robot berbentuk penguin untuk mempelajari perilaku mereka tanpa menyebabkan gangguan. 5. Fisiologi ekstrim. Studi tentang bagaimana penguin bertahan dalam kondisi beku memberikan wawasan untuk kedokteran manusia, termasuk pelestarian organ. Kesimpulannya, penguin mewakili salah satu kisah adaptasi evolusioner yang paling menakjubkan di dunia hewan. Dari bentuk tubuh mereka yang aerodinamis hingga strategi bertahan hidup di lingkungan paling keras di bumi, setiap aspek biologi mereka mencerminkan penyempurnaan selama puluhan juta tahun terhadap kehidupan di antarmuka laut darat. Sebagai indikator penting kesehatan ekosistem Laut Selatan, nasib penguin terkait erat dengan masa depan lautan kita. Melindungi penguin dan habitatnya tidak hanya melestarikan makhluk yang luar biasa ini, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut yang vital bagi kehidupan di bumi. Studi tentang penguin terus mengungkap rahasia baru tentang adaptasi terhadap lingkungan ekstrim, navigasi jarak jauh, dan kerjasama sosial. Pelajaran yang mungkin memiliki aplikasi penting bagi manusia dalam menghadapi tantangan lingkungan kita sendiri.